Coba deh, pernah nggak sih kepikiran betapa kuatnya efek dari kata-kata yang kita ucapkan setiap hari? Mulai dari obrolan ringan sampai komentar di media sosial, ternyata setiap kata itu punya bobotnya sendiri. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam sebuah konsep yang fundamental banget, memelihara lisan alias menjaga ucapan. Dan ternyata ini adalah bukti nyata dari keimanan seseorang loh. Kita mulai dari sini ya. Sebuah pemandangan yang kayaknya kita semua udah kenal banget. Coba aja buka media sosial, pasti deh kita bakal nemuin komentar-komentar pedas yang diketik secepat kilat. Rasanya gampang banget ya kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya menurut ajaran agama kita, batasan itu di mana? Dan ternyata, setiap kata yang kita ketik itu, wah, ninggalin jejak yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Oke, supaya kita benar-benar paham masalah ini, kita harus lihat akarnya dulu. Ada sebuah prinsip yang indah banget yang bilang kalau lisan kita itu adalah cermin dari hati kita. Jadi apapun yang keluar dari mulut atau ya dari ujung jari kita di keyboard, sebenarnya lagi nunjukin siapa diri kita di dalam. Jadi, apa sih sebenarnya memelihara lisan itu? Oh, ini jauh lebih dari sekedar, jangan ngomong kasar. Ini tuh kayak payung besar yang lindungin kita dari bohong, mencaci, ngegosip, sampai memfitnah. Intinya simpel banget, kita harus pastiin ucapan kita itu membangun, bukan malah merusak. Coba deh kita renungin sebentar. Gimana rasanya waktu kita tahu ada yang ngomongin kejelekan kita di belakang? Nyesek kan? Rasa dikhianati itu nyata banget. Nah, empati inilah kuncinya. Pada akhirnya ini cuma soal memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan. Dan ternyata, prinsip ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Ini adalah sebuah tuntunan spiritual yang dalam banget. Nah, kutipan ini benar-benar langsung to the point. Coba perhatikan deh, gimana ucapan kita itu secara langsung diikat sama keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Pilihannya itu nggak rumit sama sekali, katakan yang baik atau diam. Dan diam di sini itu bukan berarti kita kalah ya, justru itu adalah pilihan yang super bijaksana. Dan ayat ini menambahkan satu lapisan lagi, akuntabilitas. Ini luar biasa banget sih. Setiap kata yang kita ucapkan, yang kita bisikkan, bahkan yang kita ketik, semuanya tercatat. Ini pengingat yang kuat banget kalau ucapan kita itu punya bobot dan konsekuensi yang abadi. Oke, paham prinsipnya itu satu hal. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, gimana dong cara kita nerapinnya secara praktis setiap hari? Yuk kita lihat caranya. Nah, ini dia nih, 5 langkah praktisnya. Mulai dari berkata benar, menghindari gosip, sampai menyebarkan kebaikan. Tapi coba deh lihat poin nomor 3. Tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Wah, di zaman sekarang, ini krusial banget. Satu kali share berita bohong, kerusakannya bisa kemana-mana. Kelima langkah ini adalah panduan sederhana untuk kita mulai latihan. Tentu aja, semua usaha ini ada tujuannya. Ada hikmah dan manfaat yang luar biasa di balik setiap ucapan yang kita jaga. Apa aja tuh? Yuk kita temukan bareng-bareng. Manfaatnya itu ada di dua sisi, spiritual dan sosial. Di satu sisi, kita dapat keridhaan ilahi dan terhindar dari dosa. Keren kan? Di sisi lain, kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan sesama dan membentuk pribadi yang lebih dihormati. Ini benar-benar menang di semua lini deh. Nah, inilah buahnya. Hubungan yang harmonis dan damai. Coba lihat deh, betapa indahnya. Dan semua ini fondasinya seringkali adalah sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sangat terasa. Kata-kata baik yang kita pilih untuk diucapkan. Oke, sebagai penutup, ada satu renungan penting nih untuk kita bawa pulang. Saya rasa inilah inti dari semuanya. Sebuah pengingat yang tajam banget tentang betapa besarnya pertaruhan dari setiap kata yang keluar. Lisan kita benar-benar memegang kunci ke tujuan akhir kita. Semoga ini bisa jadi bahan renungan yang berharga ya buat Anda dan juga buat saya. Terima kasih.